Saudara, jumpa kembali bersama Seputar Nabire hari ini edisi 30 Juni 2025. Kita memiliki 3 topik informasi, 1 informasi berasal dari Intan Jaya dan 2 informasi lainnya dari Nabire. Kita mulai dengan informasi pertama dari Intan Jaya. Warga masyarakat dari sejumlah kampung di distrik Hitadipa dan sebagian distrik Sugapa yang mengungsi beberapa saat lalu ke ibu kota Kabupaten Intan Jaya berangsur-angsur mulai kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kepulangan warga ini setelah dilakukannya koordinasi oleh pemerintah daerah Intan Jaya bersama tim penanganan konflik dengan pihak pimpinan Satgas TNI Polri dan juga pimpinan Polres Intan Jaya. Sebelumnya, warga yang berasal dari kampung-kampung di distrik Hitadipa dan sebagian distrik Sugapa tersebut meninggalkan kampung halamannya karena ketakutan dan mengungsi ke ibu kota kabupaten sejak Minggu 18 Mei 2025 kemarin. Warga ketakutan akibat adanya penyisiran oleh aparat TNI Polri terhadap kelompok yang mengaku sebagai organisasi Papua Merdeka OPM. Penyisiran ini menyebabkan beberapa orang warga sipil ikut tewas meninggal dunia. Sebelum kembali ke kampung halamannya, warga para pengungsi ini mendapatkan bantuan bahan makanan dan pakaian serta selimut dan jaket yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Dinas Sosial setempat. Pemulangan warga para pengungsi yang berasal dari kampung Hitadipa, Sugapa Lama, Suanggama, Zanaba, dan kampung Wabui distrik Hitadipa, serta warga yang berasal dari kampung Bambu Kuning atau Jenggapa dan kampung Dugusiga distrik Sugapa ini dilakukan secara bertahap. Sebelum kembali ke kampung halamannya, warga para pengungsi juga bertemu dan diperkenalkan dengan pihak keamanan yang bertugas mengamankan kampung-kampung di wilayah tersebut, agar terjalin silaturahmi yang baik antara warga dan aparat keamanan. Tim liputan Seputar Nabire. Jadi kalian bawa jualan lewat sini supaya mereka beli juga di kalian, mama kalian. Dari Janamba, Suanggama ke sana bawa makanan ke sayur ke buah-buahan ke lewat sini. Supaya mereka juga beli baru makan di sini. Mereka juga beli. Tina kalau menikir nela, lanjut kumukun ini apa lagi? Kira nang kau ni nepa ka, kina mana nang tuh gua mau putar gua, jauh dah kulinan. Saudara, kita beranjak pada berita berikutnya. Seorang pemuda warga Karang Barat, Kelurahan Karang Tumaritis diketahui meninggal dunia sesaat setelah diamankan polisi di sekitar tempat kejadian keributan di Pasar Karang Tumaritis Nabire pada Kamis 26 Juni 2025 kemarin. Meninggalnya warga ini menuai kontroversi di masyarakat. Banyak informasi dan isu yang beredar mengatakan pemuda tersebut meninggal dunia karena ditembaki oleh aparat kepolisian yang saat itu sedang melakukan penertiban terhadap sekelompok pemuda yang sedang berulah onar akibat mabuk minuman keras. Isu ini terbantahkan setelah pada hari yang sama Kamis 26 Juni sore pasca kejadian, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Nabire mengeluarkan hasil pemeriksaan atau visum yang menerangkan bahwa meninggalnya pemuda tersebut tidak dikarenakan terkena tembakan. Pemuda berinisial EI tersebut meninggal dunia di RSUD sesaat setelah diamankan bersama sejumlah rekan-rekannya dari sekitar lokasi kejadian ke Polres Nabire guna dimintai keterangan. Saat tiba di Mapolres, pemuda tersebut mengalami gejala kejang-kejang dan dilarikan ke RSUD, namun saat tiba di RSUD nyawanya tak tertolong. Dari keterangan rekan-rekan yang diamankan di Polres Nabire, almarhum pemuda berinisial EI telah mengkonsumsi minuman keras sejak malam hingga pagi hari saat kejadian keributan di Pasar Karang.
Dalam kejadian yang sama, 2 orang warga lainnya terluka terkena peluru karet pada bagian lengan dan kaki. 2 orang warga ini diketahui melakukan perlawanan dan menyerang aparat kepolisian yang sedang melakukan penertiban dengan lemparan batu. Sementara itu, 6 orang pemuda lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan terhadap aparat saat penertiban di Pasar Karang masih ditahan di Mapolres Nabire untuk menjalani pemeriksaan. Rekan-rekan, bapak-bapak dari DPRP itu ada ketemu dengan kita di Polres untuk membicarakan terkait dengan adanya 6 pemuda yang masih diamankan. Mereka membawa aspirasi masyarakat bahwa kalau bisa 6 orang itu dipulangkan. Saya dalam hal ini dengan penyidik sudah menyampaikan kepada bapak-bapak dari DPRP, Bapak Petrus Aso sampai dengan Pak Donatus Mote juga ada, bahwa kami memerlukan waktu untuk melakukan pendalaman dalam hal ini penyelidikan terhadap peran dari ke-6 orang yang kita amankan ini. Karena di antara mereka pada saat kejadian sesudah itu ada diamankan membawa sajam, termasuk ada juga beberapa yang terikut serta di dalam pelemparan terhadap masyarakat maupun terhadap petugas, bahkan ada korban luka lempar dan juga kendaraan yang dirusaki. Nah, sehingga permintaan bapak-bapak dari DPRK untuk memulangkan mereka berdasarkan aspirasi masyarakat ini kami sudah tampung dan sementara kami lakukan pendalaman dahulu. Terkait dengan info hoax yang berkembang sana sini bahwa yang meninggal karena ditembak petugas, yang meninggal karena dipukul sampai remuk dan segala macam, visum yang keluar sudah membuktikan di situ bahwa tidak ada perkenaan luka tembak. Kami Polri khususnya Polres Nabire ini kami terbuka, kami membuka diri. Kami sudah lakukan pemeriksaan internal, kami mohon juga daripada berita ini simpang siur, silakan Bapak datang atau Ibu atau Saudara siapapun daripada mengangkat isu-isu yang tidak jelas. Bila ada hal yang bisa Bapak Ibu sampaikan untuk menerangkan persoalan yang terjadi ini, tolong bantu kami sehingga di sini tidak terjadi hoax yang berkepanjangan yang menyebabkan terjadinya chaos di lapangan kembali. Saudara, informasi terakhir, pelaksana tugas Wakil Ketua 1 Pengurus Daerah Kolektif PDK Kosgoro 57 Papua Tengah, Christopher Mara, pada Minggu sore 29 Juni 2025 menyerahkan SK Panitia Pelantikan PDK Kosgoro 57 Papua Tengah. Penyerahan SK Panitia Pelantikan PDK Kosgoro 57 Papua Tengah ini dilaksanakan di Sekretariat Sementara PDK Kosgoro 57 Papua Tengah, Jalan Desian Mamoribo, Kelurahan Sriwini, Nabire. SK tersebut diserahkan oleh pelaksana tugas Wakil Ketua 1 Pengurus Daerah Kolektif PDK Kosgoro 57 Papua Tengah, Christopher Mara, kepada Mary C. Yoweni sebagai Ketua terpilih Panitia Pelantikan PDK Kosgoro 57 Papua Tengah. Hadir dalam penyerahan SK ini sekretaris dan serta seksi-seksi panitia pelaksanaan pelantikan. SK Panitia Pelantikan ini diserahkan atas nama pelaksana tugas Ketua PDK Kosgoro 57 Papua Tengah, Syahmud Ngabalin. Sementara itu, pelantikan PDK Kosgoro 57 Papua Tengah direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan Juli mendatang. Tim Liputan seputar Nabire. Saudara, demikian informasi seputar Nabire hari ini, edisi 30 Juni 2025. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami untuk mengikuti informasi selanjutnya. Sampai jumpa. First day of the week, stop playing us them trick. Stuck in the house like a woman with a spouse. Oh, what a young girl, fooling her parents, acting like she's playing by the rule. Like CA and the good girl in the week. No more smoking, drinking, dancing deep. But when it's weekend again,
She go sleep over, says he went undercover. She only loves when it's weekend. That's a coffee drinking. New friend every week. That's how she roll. That's how she roll. She only loves when it's weekend. That's a coffee drinking. New friend every week. That's how she roll. That's how she roll.